Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan mulai setelah sekian lama kita tidak membuka kitab-kitab hadis. Jadi sambil jangan melupakan ya tafsir surat-surat pendek yang sudah disampaikan, tetap berusaha dibaca, dihafalkan, dibaca sampai hafal. Kita kembali mempelajari kitab hadis yang berhubungan dengan fikih, yaitu yang akan dibacakan ini adalah ringkasan dari kitab Nailul Autor ya, yang bernama Bustanul Ahbar. Kita yang pertama Kitabut Thaharah, kitab tentang kesucian. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, diajari kita supaya menjadi orang yang suci, bukan hanya zahirnya atau lahiriahnya, tapi juga batinnya. Hati kita pun kita bersihkan, kita sucikan. Jangan mengandung hal-hal buruk dalam hati kita. Jangan menyimpan hal-hal yang buruk, jangan membatin hal-hal yang buruk dalam hati. Dari Kitabut Thaharah tentang kesucian ini terbagi menjadi beberapa bab. Sudah bisa lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Dimulai dari bab yang pertama, Abwabul Miyahi. Abwabu itu bentuk jamak dari bab. Kalau satu babun, bab. Kalau banyak abwabu. Abwabul miyahi, bab-bab tentang air-air. Al-miyah ini bentuk kata jamak dari al-ma. Kalau satu al-ma'u, air. Kalau banyak al-miyahu. Al-miyahu. Di sini pakai kasroh karena dia kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Jadi huruf terakhirnya menjadi dikasroh. Bab-bab tentang air-air. Jadi air-air itu dipelajari dalam Islam itu. Yang pertama bab tohuriyati ma'il bahri wa ghairihi. Bab tentang kesucian air laut dan yang selainnya. Bab tentang kesucian air laut dan air-air yang lainnya. Apa saja air-air yang suci yang boleh dipakai untuk berwudu atau untuk bersuci. Ya, pertama tentang air laut dan air-air yang lain. Yang hadis yang pertama. Hadis yang pertama Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, Abu Hurairah telah berkata, sa'ala, telah bertanya, rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, faqal, maka berkatalah dia, si laki-laki tadi tidak disebutkan namanya karena untuk menjaga kehormatan si laki-laki tadi. Ya, untuk menjaga, ya kalau zaman sekarang namanya apa namanya itu? Kode etik, ya. Kode etik sebagai kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu diajarkan dalam Islam juga, menyebut nama orang untuk hal yang tidak kurang baik atau kurang pantas tidak disebut namanya. Telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah, maka dia si laki-laki tadi berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya kami narkabu, kami ini biasa berkendaraan al-bahra, lautan. Berkendaraan laut, maksudnya kami biasa naik perahu atau naik kapal. Wanahmilu, dan kami memuat ma'ana bersama kami al-qalila, sedikit, minal ma'i, dari air. Kami ini pekerjaannya nelayan ya Rasulullah, kami biasa melaut,
Kalau kami sedang melaut pakai perahu atau pakai kapal, kami bawa sedikit air. Fa in tawaddana, maka jika tawaddana kami berwudu bihi dengannya, dengan air yang kami bawa ini, atisna kami kehausan. Kalau habis kami nanti kehausan, nggak bisa minum. Pertanyaannya, apakah maka natawaddau kami boleh berwudu bima'il bahri dengan air laut? Itu pertanyaannya. Lalu kata Nabi apa? Faqala, maka berkatalah, maka menjawablah atau bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah menjawab begini. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa dia, yakni air laut itu, at-tahuru suci, ma'uhu airnya, al-hillu halal, maitatuhu bangkainya. Jadi pertanyaannya, apakah kami boleh berwudu dengan air laut ya Rasulullah? Nabi tidak mengatakan ya boleh, bukan begitu. Jawaban beliau, air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Di sini ada metode belajar mengajar yang diajarkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang murid bertanya, jawabannya lebih panjang, lebih luas daripada jawaban yang dikehendaki oleh murid. Nah, ini guru yang baik ini. Kalau guru yang kurang baik, apakah air laut itu halal? Ya, halal. Udah, itu aja. Ini namanya orang yang pelit ilmunya. Kalau guru yang baik, kasihkan ilmunya semuanya. Biar muridnya pintar. Lebih pintar dari gurunya kalau perlu. Ya. Jadi air laut itu suci airnya, ditambah lagi dengan keterangan dari Nabi, halal bangkainya. Maksudnya halal bangkai-bangkai dari binatang-binatang laut. Itu rawahu, yang telah meriwayatkannya, yang meriwayatkan hadis ini adalah al-khamsah, imam 5. Imam 5 adalah Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Ini 5 serangkai dalam ilmu hadis biasa disebut al-khamsah, imam yang 5. Wa qala Tirmidzi, dan telah berkata Imam Tirmidzi, salah satu dari imam 5 ini, hadza hadisun hasanun sahihun. Hadza, ini adalah hadisun, hadis, sebuah hadis hasanun yang hasan, sahihun sahih. Hasan sahih, ini istilah ilmu mustalah hadis. Jadi kalau ada hadis derajatnya hasan sahih, itu di bawahnya sahih, di atasnya hasan. Jadi hadis itu terbagi-bagi tingkat ke kualitasnya, ya, tingkat apa ya derajatnya. Ada hadis yang paling tinggi itu hadis yang mutawatir. Kemudian di bawahnya mutawatir, ada yang bilang hadis riwayat jamaah. Yang berikutnya hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya yang keempat hadis sahih, itu hadis yang diriwayatkan oleh siapapun, apakah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan sebagainya, asal dia bilang sahih, ya sudah, hadis itu sahih. Kalau di bawahnya hadis sahih, hadis hasan sahih. Di bawahnya lagi hadis hasan. Nah, ada lagi hadis hasan li ghairihi, di bawahnya hadis hasan. Ya, jadi ini hadis derajatnya hasan sahih, berarti boleh dipakai sebagai pegangan, sebagai dalil bahwa air laut adalah suci airnya, bahkan bukan hanya itu, bangkainya pun halal. Yang kedua, hadis yang kedua tentang kesucian dari air-air yang macam-macam itu. Hadis yang kedua bukan dari Abu Hurairah, ya, ini yang pertama dari Abu Hurairah. Yang kedua dari sahabat siapa? Wan, dan dari Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Anas putra atau anak laki-lakinya Malik. Qala, Anas bin Malik berkata, ra'aitu, aku telah melihat. Melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pernah melihat Rasulullah SAW. Maksudnya aku dulu pernah suatu ketika berada bersama Rasulullah SAW. Jadi aku melihat beliau. Wahanat, dan telah datanglah
waktunya. Telah datang waktu sholatul asri, sholat asar. Waktu itu tiba waktunya sholat asar. Faltamasan nasu, faltamasa maka mencarilah annasu orang-orang banyak itu. Mencari apa? Al-wadu'a, air wudu. Kalau al-wudu'a itu wudu. Kalau al-wadu'a itu air wudu atau sesuatu yang bisa dipakai untuk berwudu. Maka orang-orang pun mencari air wudu. Kalau di sini diterjemahkan kemudian orang-orang mencari air wudu. Ya. Falam yajidu lalu mereka tidak yajidu mendapatkan air. Mereka cari sana kemari air. Sudah bayangkan ketika membaca hadis, bayangkan di zaman dulu keadaan Rasul di Madinah atau di Mekah atau di sekitar Madinah dan sekitar Mekah. Waktu itu jangan dibayangkan sekarang. Kalau sekarang ini sampean di mana saja pergi ke Mekah ke Madinah, cari air asal ada bangunannya, ada air di sana. Kita berangkat dari Madinah ke Mekah, singgah tengah jalan, ada warung ada restoran di situ. Cari air, melimpah itu airnya. Bersih, putih, bersih. Enggak kayak air tempat kita ini. Kadang-kadang seperti ada lumpurnya gitu. Sana bersih. Tapi pada waktu itu mereka tidak mendapati air. Fa'utiya lalu didatangkanlah, ya. Fa'utiya kemudian didatangkan atau dibawakan kepada siapa? Didatangkan atau dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biwadu'ihi dengan air wudu, dengan suatu air untuk berwudu. Mereka bawanya tidak satu jerigen, enggak, bukan satu ember besar, bukan satu drum, bukan. Wadah kecil gitu. Terbukti di sini begini. Fawadoa maka meletakkanlah. Siapa yang meletakkan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi dzalikal ina'i. Beliau meletakkan di dalam itu bejana, dalam bejana atau wadah air itu beliau meletakkan apa? Yadahu, tangannya. Jadi tangannya dimasukkan ke dalam. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang dibawa mungkin air cuma satu wadah gitu aja. Wadah mungkin terbuat dari kulit onta yang sudah disamak gitu atau tempat yang lainnya, tidak disebutkan sini. Beliau memasukkan tangannya ke dalam air. Wa amaro dan beliau memerintahkan an-nasa kepada orang banyak agar yatawaddau mereka berwudu minhu darinya. Dari air yang ada di dalam wadah itu tadi. Faro'aitu kata Anas, maka aku telah melihat al-ma'a air itu yanbu'u memancar min tahti dari bawah asabihi jari-jari beliau. Hatta sampai yatawaddau mereka pun hatta tawaddau sampai tawaddau mereka semuanya berwudu min indi dari sisi, maksudnya sampai pada akhirihim yang terakhir di antara mereka. Jadi semuanya ikut berwudu. Padahal airnya cuma ya katakanlah satu gayung kecil gitu kalau sekarang. Ya. Beliau memasukkan tangannya ke dalam gayung itu tadi. Kata Anas, waktu aku berwudu aku melihat air itu memancar dari jari-jari beliau. Seperti ada air keluar dari sini. Makanya dipakai untuk wudu orang banyak cukup. Padahal air cuma satu gayung aja. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih. Kemudian ditambah lagi keterangan di bawahnya yang ketiga,
wa muttafaqun ala, dan disepakati atas misli yang semisal maknanya min hadisi Jabir, dari hadisnya Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma. Maksudnya ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya sama dengan hadis di atas, tapi sumbernya yang menyampaikan bukan Anas bin Malik tetapi sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Nah, jadi diterangkan satu-satu kata-kata dalam hadis tadi. Di sini dikatakan qauluhu, perkataan si penulis Kitabut Thaharah, kitab tentang kesucian. Qala syarih, berkatalah pensarah kitab hadis ini yaitu Imam Asy-Syaukani yang menulis kitab mensyarah kitab hadis Nailul Autar. Kitab hadis Nailul Autar itu penulisnya adalah Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani itu hanya menulis hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Muntaqo Al-Ahbar, kitab Al-Muntaqo. Kitab Al-Muntaqo yang kalau tidak salah ditulis oleh Ibnu Qayyim ya, Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah. Itu aslinya cuma hadis saja. Kemudian dibuat kitab penjelasan dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Muntaqo yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah, itu disyarahkan oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani sebagai pensarah dia berkata tentang kata-kata Kitabut Thaharah, ya. Walamma kanat miftahas sholatil lati hiya imaduddin, dan tatkala kanat adalah miftahas sholati, kuncinya sholat, allati yang hiya dia merupakan imaduddin, tiang agama. Jadi sholat adalah tiang agama. Nanti kita ketemu hadis as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha, maka siapa yang menegakkan sholat, faqad aqamaddin, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Jadi sholat itu tiangnya agama. Ibarat bangunan, kalau tiangnya masih berdiri berarti bangunan itu masih ada. Bangunan dari suatu bangunan dari sebuah bangunan yang bernama Islam atau Al-Islam, itu salah satu tiangnya adalah sholat. Jadi selama masih ada orang sholat, maka masih ada agama Islam. Selama seseorang masih sholat, dia masih muslim. Begitu dia sudah meninggalkan sholat, bukan muslim lagi dia. Nah, dalam satu hadis Nabi mengatakan, faman tarokaha, maka siapa yang telah meninggalkannya, telah meninggalkan sholat, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir. Hati-hati Pak, ya, kafir perbuatannya, bukan kafir orangnya. Orangnya masih muslim, tapi perbuatannya kafir. Sama seperti orang-orang kafir itu yang enggak sholat itu. Nah, jadi bahwa kuncinya sholat yang merupakan tiang agama adalah kesucian. Jadi kesucian itu, menjaga kesucian itu sangat penting. Makanya saudara, kalau bepergian kemudian kencing, hati-hati jangan sampai air kencingnya itu menciprat itu apa ya? Terpercik ke celana kita, sarung kita, gamis kita, jangan sampai. Karena kalau sampai kena berarti kita kena najisnya. Nah, ini penjelasan tentang bab, jamak dari abwab, ya. Abwab itu jam'u babin, bentuk kata jamak dari bab. Ya, ini sudah enggak perlu kita bahas. Yang perlu di sini ini wal miyah jam'ul ma, kata miyah adalah jamak dari air. Terus lain di sini yang penting ini, yang ada kurung tanda seperti kurung kurawal ini, ya. Perkataan beliau, qauluhu, perkataan Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu,
dia air laut itu adalah suci airnya, halal bangkainya. Qala syarih, berkatalah Imam As-Sakani sebagai pensarahnya, qala fi syarhil imam, telah berkata dia dalam syarah dari Al-Imam, ya, fa ingkila, maka jika dikatakan lima lam yujibhum bina'am hina qalu atawaddu bih, ya, jadi kenapa lam yajibhum, Nabi tidak menjawab mereka bi dengan kata-kata na'am, ya. Hina, ketika qalu, mereka para sahabat bertanya, afanatawaddu bih, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Kenapa Nabi tidak menjawab dengan na'am gitu aja, yang artinya ya? Kulna, para imam-imam itu menjawab, para ulama maksudnya menjawab, li'annahu, karena sesungguhnya, kata penulis ini ya, ketika mereka membahas satu demi satu perkataan Nabi, kenapa Nabi tidak menjawab na'am itu ya. Jadi kata imam ini mengatakan ini, li'annahu, karena yasiru, akan jadilah jawaban na'am tadi muqayyadan, terikat bihalid darurati, dengan keadaan darurat. Walaisa kadzalik, padahal bukanlah seperti itu. Oh, ini pintarnya para ulama itu ya. Mereka mengatakan, kenapa Nabi waktu ditanya, ya Rasulullah, kami ini biasa pergi melaut, kami pergi naik kapal atau naik perahu, kami bawa sedikit air tawar. Kalau kami pakai air itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan, karena kami melaut berhari-hari. Tiap hari, tiap mau sholat, terus wudu. Wah, banyak orang kan di kapal itu, tidak satu orang. Namanya kapal, bukan perahu, bukan jungkung. Ya, banyak orangnya. Nah, Nabi tidak menjawab na'am, enggak begitu aja. Karena kalau Nabi bilang ya, itu akan terikat bahwa hanya dalam keadaan darurat saja orang boleh berwudu pakai air laut. Padahal tidak. Ya. Padahal walaisa kadzalika, padahal tidak seperti itu. Ya, jadi yang kedua, wa aidon, dan juga fa innahu, karena sesungguhnya yufhamu minal iktisori alal jawabi bina'am. Yufhamu, akan difahami, minal iktisor, dari sesuatu yang ringkas saja, alal jawab, terhadap jawaban bina'am, dengan jawaban na'am. Kalau Nabi cuma bilang na'am, ya boleh, itu jawaban yang ringkas saja, itu pemahamannya juga jadi ringkas. Padahal annahu, bahwasanya inama, sesungguhnya yutawaddu bihi faqat, kalau dipahami secara ringkas artinya hanya dibolehkan berwudu saja dengan air laut, wala yutatahharu bihi, dan tidaklah akan dianggap suci bihi, dengannya, libaqiyatil ahdasi wal anjasi, dengan sisa keadaan hadas dan keadaan najis. Jadi makanya jawaban Nabi, huwa tahuru ma'ahu al-hillu maitatu, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya, itu menunjukkan ilmu pengetahuan atau pemahaman yang lebih luas, bahwa air laut itu bukan hanya suci airnya, tapi ada pemahaman yang lain lagi, dia pun halal bangkainya. Ya, nah, jadi air laut itu suci sampai bangkainya, yang bangkai-bangkai hewan yang hidup di laut pun itu menjadi suci, boleh dimakan. Kemudian qala syarih, ini yang penting, berkata wa min fawaidil hadis, dan termasuk dari faidah-faidah hadis ini, manfaat atau kegunaan hadis ini adalah masyru'iyatu ziyadati fil jawab, disyariatkannya ziyadati, penambahan fil jawab, dalam jawaban, ala su'ali sa'ili, terhadap pertanyaan orang yang bertanya. Jadi orang yang bertanya boleh dijawab dengan jawaban yang lebih panjang dari pertanyaan tadi. Ya, liqasril faidati, karena ringkasnya faidah, karena pendeknya manfaat atau sedikitnya manfaat, wa admu luzumil iktisor,
dan untuk menghilangkan kelaziman meringkas. Jadi kalau bisa menjawab lebih panjang itu lebih bagus. Walaupun menjawab dengan pendek tidak apa-apa, tapi itu nanti jadi pendek pula pengetahuannya. Ya, dah. Terus qala Ibnul Mulakkin, berkata orang yang bernama ulama yang bernama Ibnul Mulakkin, innahu hadisun adim. Ini suatu hadis yang besar manfaatnya ini. Aslun, hadis ini merupakan asal min usulit toharoh, dari pokok-pokok kesucian. Mustamilun, hadis ini mengandung ala ahkamin katsiratin, mengandung atas hukum-hukum yang luas yang banyak, wa qawaida muhimmatin, dan pokok-pokok sesuatu yang diperlukan, yang dipentingkan. Jadi sesuatu yang penting ada dalam hadis ini. Terus ada lagi tadi perkataan dalam hadis, faltamasan nasu, maka orang banyak mencari al-wadu'a, air wudu. Hadis ini kata syarihnya, pensarahnya, wal hadisu yadullu ala masru'iyatil muwasati bil ma'i inda darurati liman kana fi ma'ihi fadlun. Hadis ini menunjukkan kepada disyariatkannya al muwasati bil ma'i. Nah, sini diartikan apa? Kata-kata faltamisu ma'an, maka orang-orang itu mencari air. Hadis ini menunjukkan diperintahkannya, disyariatkannya al-muwasati bilma, tolong menolong dengan air, inda darurah, di saat keadaan darurat, limangkana, bagi siapa saja yang ada fi ma'ihi, pada airnya, fadlun, kelebihan, an wadu'ihi. Orang yang mempunyai kelebihan air, dia harus menolong orang lain yang memerlukan air. Itu syariat yang ada dalam hadis ini. Nah, pelajaran yang ada dari hadis di sini. Kemudian yang lainnya, nah, di sini juga ada satu keterangan ya. Wa'ala, dan atas, hadis ini mengandung ilmu tirofal mutawaddi'i, bahwasanya ikhtirofa, menciduk, mengambil al-mutawaddi'i, orang yang berwudu, bahwasanya orang yang berwudu mengambil atau menciduk minal ma'il qalili, dari air yang sedikit, la yusayyiru, tidak menjadikan al-ma'a, air itu, mustakmalan, menjadi air yang mustakmal. Jadi menurut Imam Asy-Syaukani, air mustakmal itu enggak ada. Air itu tidak menjadi mustakmal, yang tidak boleh dipakai untuk berwudu, karena dimasuki oleh tangan orang yang mengambil air itu. Itu salah satu manfaat dari hadis ini. Makanya para ulama mengatakan hadis ini mengandung pengertian ilmu yang luas ini, yang banyak ini. Bukan hanya soal air laut itu suci, bukan. Hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah berada di satu tempat di mana airnya enggak ada. Orang cari air wudu enggak ada, sedikit. Itu orang-orang disuruh cari air wudu. Lalu ada orang dapat air wudu cuma sedikit. Karena dia dapat sedikit, dia serahkan kepada Nabi sebagai amirnya, sebagai pemimpinnya. Nah, ini dalam Islam juga diajari kalau kita bepergian itu harus ada imamnya. Imam itu yang memimpin orang-orang yang bepergian tadi. Kalau sholat jamaah ya dia yang jadi imam. Kalau mau apa-apa bilang sama imamnya, Pak, saya mau pamit, saya mau pergi sana dulu. Kalau dalam satu rombongan itu harus ada yang mimpin. Rombongan tadi yang ngatur. Oh, mau kemana? Saya mau ke sana. Harus laporan supaya tahu di mana keberadaannya. Itu Islam gitu itu. Sampai-sampai nanti kita ketemu hadis, kalau ada dalam di muka bumi ini, kalau di muka bumi ini, Pak. Halo. Di muka bumi itu cuma ada 3 orang muslim. Seandainya di muka bumi hanya ada 3 orang muslim, yang lainnya seluruh dunia kafir. Nabi bilang apa? 3 orang ini harus memilih salah satunya jadi amirnya, jadi pemimpinnya. Nah, amir yang dari 3 orang tadi itu Amirul Mukminin itu ulil amri itu. Walaupun dia cuma mimpin rakyatnya cuma 2. Tapi yang ada ini presiden seluruh dunia ini itu bukan ulil amri itu.
Walaupun dia punya rakyat banyak sekali, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dia bukan ulil amri. Nah, ulil amri ya orang yang memimpin orang dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi gitu. Ya sudah, ini selingan aja. Jadi air yang mustakmal itu enggak ada menurut Imam Syaukani. Nah, tapi nanti menurut mazhab Syafi'i lain lagi. Menurut mazhab Syafi'i itu ada air mustakmal. Jadi ini Imam Syaukani kan dia tidak bermazhab Syafi'i, dia mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Dia dulunya pernah bermazhab Syiah. Kemudian dia bertobat, keluar dari mazhab Syiah, dia ikut mazhab yang lain. Nah, mazhabnya apa? Nanti kita lihat aja di belakang ya. Wa min fawaidi, dan sebagian dari manfaatnya, manfaat hadis di atas tadi, annal ma'asyarif, bahwasanya air, kata apa namanya ulama ini ya, bahwasanya air yang mulia, air yang baik, yang mulia itu ya juzu, boleh raf'ul hadas, menghilangkan hadas, mengangkat hadas bihi dengannya. Jadi air yang mulia, air yang dibawa oleh Nabi tadi itu, walaupun oleh Nabi dimasukin tangan, itu bisa menghilangkan hadas. Nah ini kemudian nanti mungkin wallahu alam, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa itu kan air yang dimasukin tangan Nabi, enggak najis, enggak mustakmal. Kalau tangan sampeyan yang masuk itu ya mustakmal itu, wallahu alam. Mungkin begitu pendapat beliau ya. Jadi ulama itu ya mereka walaupun mereka memegang satu pendapat dari pendapat para ulama, tetap menghargai pendapat ulama yang lain. Itu loh Pak, bagusnya para ulama itu ya. Walihada, dan karena inilah qala, berkata al-musannifu rahimahullah, penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya, wa fihi, dan di dalam hadis itu tambihun, ada peringatan, annahu, bahwasanya la ba'sa, tidak mengapa atau tidak bahaya, bi raf'il hadathi, dengan menghilangkan hadas, min ma'i zamzama, dari air zam-zam. Jadi apa namanya, dalam hadis ini ada peringatan bahwa sesungguhnya tidak mengapa atau tidak bahaya untuk menghilangkan hadas ya, untuk berwudu maksudnya dengan air zam-zam. Jadi rupanya yang dibawa oleh orang tadi air zam-zam untuk sangu. Orang cari-cari kemana-mana nggak dapat air. Ada orang bilang ini Rasulullah ada air. Ternyata yang dia bawa air zam-zam itu. Air zam-zam kan biasanya dipakai untuk minum, tapi dipakai untuk berwudu dan dimasuki tangan lagi oleh Nabi. Tuh. Nanti dalam hadis lain diterangkan berapa jumlah orang yang berwudu, itu puluhan bahkan sampai ratusan orang berwudu. Nah, terus yang kedua, li'annahu kusarahu, dan bahwasanya kata Imam Al-Syaukani ini ya, ringkasnya saja dari hadis di atas, annahu, bahwa ma'un syarifun mutabarrakun bih, air yang mulia yang dibawa oleh Nabi tadi, yang diberikan kepada Nabi tadi, mutabarrakun bih, diberkahi dengan sebabnya. Wal ma'ul ladzi wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadahu fihi bihadhil masabah, bahwasanya yang kedua ya, air yang Rasulullah SAW telah meletakkan tangannya ke dalamnya, ke dalam wadah air tadi, bihadhil masabah ya, sama dengan ini dalam soal pahalanya. Jadi dalam soal apa namanya, air itu bisa dipakai untuk berwudu, padahal air tadi sudah dimasuki tangan oleh Rasulullah SAW. Itu tidak apa-apa, tidak mustakmal karenanya. Kemudian ada lagi apa ini? Ini ya, hadis yang lain ya. Wa qad jaa an Ali, dan sungguh telah datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan beliau, fi hadisin lahu, dalam hadis milik beliau, hadisnya Imam Ali. Qala fihi, Imam Ali berkata dalam hadisnya, tsumma afadha Rasulullah, kemudian menuangkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ya fada'a, lalu beliau memanggil bisajlin dengan orang untuk mengambil satu ember min ma'i zamzam yang berisi air zamzam, fasyariba minhu, lalu Nabi minum dari air zamzam itu, wa tawaddoa, dan Nabi pun berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya ada hadis lain yang mengenai kesucian air, di samping air laut, air zam-zam juga air yang suci. Dan dulu Nabi pernah dibawakan kepada orang satu ember, dibawakan oleh orang kepada Nabi satu ember air zam-zam, lalu beliau minum air itu, kemudian beliau berwudu pakai air itu. Jadi air zam-zam itu boleh dipakai untuk berwudu, di samping boleh untuk minum. Dan Nabi pakai untuk berwudu, dimasukkan tangannya, cuci lagi, pakai air tadi. Ini jadi dari sini kita dapatkan hadis bahwa air zam-zam juga air yang suci yang boleh dipakai untuk berwudu. Nah, dapat satu bab pagi ini. Nanti kita berikutnya kita pelajari babu taharatil ma'il mutawaddo'i bih. Bab sucinya air yang dipakai berwudu dengannya. Ya, sucinya air yang dibilang air mustakmal. Nah, itu boleh dipakai untuk berwudu. Nah, ini untuk besok saja, besok pagi. Insya Allah. Nanti kalau sudah teman-teman kita sudah pada ngumpul, nah kita akan lanjutkan pas pelajaran yang lain ya. Jadi kita akan selang-seling mempelajari tafsir dan hadis gitu ya. Supaya hadisnya tidak lupa, supaya kita ilmu hadisnya bertambah juga. Jangan sampai kejadian seperti kemarin ya Pak Wahid ya. Pak Wahid itu rupanya lupa, semajid semuanya lupa. Sholat apa kemarin Pak? Sholat asar ya? Sholat asar apa sholat duhur? Sholat asar saya terlambat datangnya. Jadi saya ingatnya terlambat. Terus pas Pak Wahid salam, orang-orang di belakang saya ada yang bilang, sholat cuma 3 rakaat itu. Yang di belakang ini loh, di belakang imam ini berdiam semua. melihat imamnya itu keliru kan mestinya subhanallah kan gitu mestinya. Pada guring semua itu di belakang itu. Pada pejam mata semuanya. Pak Wahid juga diam aja. Lupa betul pasti beliau itu. Wah, terus saya keluar, saya melangkai orang-orang. Pak, kurang 1 rakaat. Ditambahi 1 rakaat, biar takbir, tambah 1 rakaat. Setelah sujud tahiyat, baca tahiyat akhir lagi, sebelum salam, sujud sahwi, kemudian duduk, baru salam. Karena caranya sujud sahwi itu ada macam-macam. Nah, nanti kita pelajari dalam kitab hadis ini, gitu ya. Itu salah satu caranya seperti tadi. Kalau kesalahannya apa, sujud sahwinya bagaimana? Kesalahannya bagaimana, sujud sahwinya caranya bagaimana? Itu ada. Nah, jadi tidak sama kadang-kadang ya. Nah, untuk tahu itu, makanya kita harus pelajari lagi hadis-hadis nanti. Jadi saudara sekalian, insyaallah kita sambung besok pagi ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.